Teman-teman, kembali lagi bersama saya Andra. Jadi di video kali ini saya pengen jawab pertanyaan teman-teman seputar dropship marketplace. Karena banyak pertanyaan nih teman-teman di channel ini dan saya juga belum sempat balesin satu-satu, jadi mohon maaf. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya pengen jawabin pertanyaan teman-teman yang memang sering teman-teman tanyain gitu ya seputar dropship. Jadi sebetulnya pertanyaan tentang dropship itu berulang-ulang aja karena memang permasalahannya sebetulnya itu aja sih gitu teman-teman. Jadi pertanyaannya cukup banyak ya, sehari itu bisa puluhan komentar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memang belum sempat saya jawabin teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh komen di video-video yang ada di channel ini. Nanti mungkin dalam kesempatan saya akan coba untuk bikin video seperti ini lagi buat jawab pertanyaan teman-teman. Ini akan saya pilih ya, jadi komentarnya akan saya pilih memang pertanyaannya sering ditanyain gitu. Jadi pertanyaan yang memang biasanya paling 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 dasar buat main dropship di marketplace. Paling masalah pengiriman, masalah resi, masalah kayak pencairan dana, terus upload produk, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, coba kita mulai ya. Jadi ini pertanyaan pertama. Oke, kita mulai. Bismillah. Pertanyaan pertama, saya masih bingung dengan metode pengiriman tentang dropship ini. Jadi kalau misalkan dropship ini teman-teman bisa pakai resi manual kalau misalkan antar marketplace. Setahu saya kalau di Shopee, di Tokopedia itu ada JNE reguler. Itu JNE reguler masih bisa. Jadi kalau teman-teman mau main dropship antar marketplace, kalau misalkan antar marketplace itu jadi gini, misalkan teman-teman jualan di Shopee ngambil dari Tokopedia atau sebaliknya, atau ngambil dari Bukalapak jualan di Shopee atau yang gitu-gitu. Jadi dari satu marketplace ke marketplace lain itu masih bisa, tapi pakainya resi yang manual, yaitu JNE. JNE itu masih bisa. Ada juga JNE yang cashless. Kalau JNE cashless itu nggak bisa teman-teman. Kalau setahu saya di Bukalapak itu semua udah cashless. Jadi semua pengiriman di Bukalapak itu dropship kayaknya udah susah deh. Yang resi manual setahu saya udah nggak ada. Kalau di Tokopedia masih ada, di Shopee masih ada. Jadi kalau misalkan nih teman-teman nanti mau main dropship antar marketplace, jadi pastikan suppliernya bisa resi JNE yang manual gitu. Selama masih resi manual, tenang aja, lancar-lancar ya teman-teman. Terus kode SKU ini pakai software teman-teman. Kalau manual agak susah, selalu invalid ya. Lebih baik teman-teman kalau ada dana budget lebih, beli software aja. Mau tanya bang, saya baru mulai sama dropship, saya bingung di dana ongkir, apakah dropshipper juga akan dapat dana ongkir dari pembeli? Tolong jawab ya bang, butuh banget, terima kasih. Mas Aris. Jadi gini, jadi sebetulnya teman-teman nggak perlu pikirin ongkir, karena ongkir itu sebetulnya dibebankan ke pihak pembeli atau pihak marketplace kalau memang si pembeli dapat promo. Misal di Shopee itu ada gratis ongkir. Sebetulnya bukan gratis ya, tapi subsidi. Karena kalau gratis itu full dibayarin, tapi kalau subsidi itu ada batasannya. Nah, di Shopee itu ada batasannya. Kalau nggak salah paling kecil itu 20.000. Misal nih dia Jakarta Kalimantan 50.000, artinya kan pembeli kena ongkir nggak? Kena gitu. Misalkan dia bayarnya ongkir 50.000, berarti dipotong sama Shopee 20.000. Nanti 30.000-nya diganti sama pihak Shopee. Pembeli bayar 20.000. Saya bingung dana ongkir nanti diganti atau enggak. Tetap diganti. Jadi pada saat pencairan dana, kita kan input resi nih, masukin resi. Nanti itu diganti ongkirnya. Kecuali kalau cashless ya. Kalau cashless itu nggak diganti. Kalau cash, karena apa? Karena kita ke pihak kurir itu juga nggak bayar. Misal nih kita kirim JNT, itu kan cashless atau resi otomatis. Nah itu nggak diganti teman-teman. Karena apa? Karena saat kita naruh barang ke JNT itu memang kita nggak bayar ongkir gitu. Kalau yang resi manual itu ngasih bayar. Jadi gitu Mas Aris ya, nggak perlu khawatir. Kalau mau kirim aja. Walaupun kita bayar nanti tetap diganti uangnya. Mau tanya kan, gimana cara upload lebih dari 2000 di Shopee? Yang bisa lebih dari 2000 produk itu cuma star seller.
Kalau akun biasa itu 2000. Syaratnya apa? Syaratnya pertama teman-teman upload KTP atau daftar gratis ongkir, bisa juga sama satu lagi masukin rekening. Nah, syarat itu mesti dipenuhin. Kalau misalkan baru bikin, belum masukin rekening, belum upload KTP, itu cuma bisa 100 produk. Gitu teman-teman. Kalau mau lebih dari 2000, kejar star seller. Persyaratannya lebih detailnya teman-teman bisa baca-baca di Shopee. Mas Ferry, nanti ada logo market dong di barangnya. Nanti ada logo market dong di barangnya. Maksudnya, maksudnya ini kali. Kalau kita jualan di Tokopedia, terus upload jualan Tokopedia, ambil barang di Shopee, apa ada Shopee-nya atau enggak gitu ya. Jadi sebetulnya gini, kalau kita dropship itu semua supplier udah paham, semua supplier udah ngerti. Jadi makanya penting nih, sebelum teman-teman dropship, teman-teman kerjasama dulu sama supplier. Pertama nih teman-teman izin, terus juga kalau udah izin nanti tanya bisa nggak dropship. Kalau bisa dropship, pastikan pengirimannya pakai nama toko teman-teman bisa nggak gitu. Nanti kalau misalkan bisa, baru teman-teman ambil barangnya dari supplier tersebut. Nanti semua supplier tuh udah paham kok, dia nggak akan nyantumin logo marketplace-nya kalau memang teman-teman dropship gitu. Ini apa nih? Kelola akun. Sekarang udah update teman-teman. Nonton yang video terbaru aja yang tentang cloning. Kak, saya masih kurang jelas masalah resi double di supplier dan di kita itu gimana Kak? Terima kasih. Maksudnya resi double tuh jadi teman-teman jualan di marketplace yang sama. Jadi misalkan teman-teman jualan di Shopee tapi ngambil suppliernya dari Shopee juga, kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa. Sama kayak Tokopedia juga nggak bisa, Bukalapak juga nggak bisa. Setahu saya kalau misalkan teman-teman mau jualan di suatu marketplace, teman-teman jangan ambil dari marketplace itu juga, ambil dari marketplace lain. Misal jualan di Tokopedia, ambil dari Shopee, atau sebaliknya. Gitu. Kalau misalkan sesama marketplace, apa yang terjadi? Error, nggak bisa diinput resinya karena terjadi double di sistem. Gitu teman-teman. Mas upload sekarang, iya Mas upload lagi update terus nih Shopee. Nanti mungkin saya akan bikin video terbarunya yang Mas upload terbaru. Dropship Tokopedia ke Shopee, kira-kira alamat udah di pinpoint di Tokopedia akan kebaca nggak? Mohon infonya. Nggak bisa teman-teman. Dropship antar marketplace itu nggak bisa pakai pinpoint karena lokasinya beda. Kecuali teman-teman saat teman-teman order nih, misalkan pinpoint itu kan khusus yang pick up ya, kayak misalkan Gosen atau misalkan pick up JNT, itu kan pick up. Kalau mau pick up itu nanti teman-teman akan naruh alamatnya, misalkan naruh titik alamatnya ke titik supplier nih. Itu percuma, nggak bisa order ke supplier karena saat yang teman-teman order ke supplier pakai Gosen atau pakai Grab, nanti akan ada driver juga ngambil ke situ. Jadi nggak bisa kalau teman-teman memakai yang sistem pick up, yang jemput ke paket, pastikan teman-teman ordernya di luar marketplace ke suppliernya. Gitu. Bisa teman-teman taruh, misalkan teman-teman tanya supplier alamatnya di mana, minta alamat detailnya, tanya. Nanti kalau udah dapat, taruh titik poinnya di situ. Pas order, teman-teman ordernya di luar marketplace. Misalnya lewat WA, transfer langsung. Nanti pada saat kasih tahu suppliernya, nanti ada kurir yang mau ngambil nih ke sana. Paketnya ini udah siap belum? Kalau udah silakan di pick up. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi nggak bisa ya kalau dropship antar marketplace pakai pick up. Tutorialin cara bikin produknya di Excel dong Kak. Aku bener gaptek. Pakai software Mbak. Saran saya pakai software karena kalau manual satu-satu itu pasti bakal capek banget. Lebih baik teman-teman kalau ada budget lebih beli softwarenya. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan bikin ini kali ya. Bikin software yang memang saya rekomendasikan buat teman-teman yang masih terjangkau dan juga sangat mudah. Gitu. Yang memang software tersebut sudah saya pakai lama. Bang, di mana kita buat alamat toko kita di Shopee biar ongkirnya sama? Kayak toko seller yang kita ambil barangnya. Kalau misalkan teman-teman ambil supplier dari Jabodetabek, itu bebas alamatnya di mana aja, ongkirnya masih sama. Misalkan dari Jakarta ke Padang, atau misalkan dari Bekasi ke Padang, dari Tangerang ke Padang, itu masih sama. Jadi nggak masalah teman-teman naruh alamatnya di mana.
Selama masih di Jabodetabek, teman-teman silakan ambil aja. Oh, itu Shopee keciduk. Tenang aja teman-teman, kalau cloning itu masih aman kok. Pakai yang versi premium tapi ya. Teman-teman cek yang terbaru video tentang app cloner, cara cloning, caranya gimana, itu masih work sampai saat ini, masih bisa dipakai. Bang, semisal saya belum punya link gambar tuh gimana caranya? Wajib, link gambar itu wajib diisi di Excel. Jadi kalau teman-teman mau mas upload, isi link gambarnya itu. Caranya gimana? Upload ke blog, ke WordPress, terus diklik kanan, copy link image, taruh di Excel. Oke, lanjut. SKU itu masukin asal boleh nggak sih? Saya nggak tahu teman-teman. Kalau ini saya nggak tahu. SKU itu udah otomatis. Jadi saya nggak pernah ngisi SKU. Kena moderasi nggak mau mas upload seperti itu? Kalau mau mas upload di Tokopedia, pastikan teman-teman ganti judul produknya, dikasih tambahan, terus juga deskripsi kasih tambahan, atau misalkan harga dinaikin, itu aman teman-teman. Kalau kena moderasi itu biasanya dia ngejiplak, jadi judulnya sama, deskripsi sama, harga sama, nah ketahuan sistem, makanya kena moderasi. Kalau boleh mau tanya, misalkan buka 3 atau 4 toko dropship, apakah teknisnya lebih baik dikerjakan di laptop atau pakai HP agar lebih cepat ketik drop dan copy paste? Terima kasih. Kalau saya kalau ngupload produk itu di laptop teman-teman. Kalau ngupload produk di laptop, kalau misalkan ngelayanin customer di HP. Jadi misalkan teman-teman mau upload, saran saya lebih baik enaknya pakai komputer, pakai laptop kalau mau ngupload. Tapi kalau pelayanan kayak tanya jawab sehari-hari, handle customer, kirim barang, input resi, itu di HP semua. Penjelasan terbaik yang ada di YouTube. Terima kasih teman-teman. Cara markup harga massal buat videonya dong. Markup harga. Saya pakai software teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naikin harga massal harus pakai software. Kalau saya nggak bisa. Kalau cara manual. Oke, di next. Mau nanya mas, aku dropship tapi ada 2 supplier beda kota, satu di Jakarta, satu di Bandung. Bagaimana solusinya? Lebih baik cari yang satu kota. Jadi kalau misalkan mau dropship, cari yang satu kota yang ongkir masih sama. Ribet teman-teman kalau beda kota. Saran saya kalau mau beda kota, dibedain tokonya. Misal ada toko 1, toko teman-teman yang A itu ngambil supplier dari Jakarta, toko teman-teman yang kedua yang B ambilnya dari Bandung, itu baru bisa gitu ya. Kak maaf, contoh aku mau upload produk baju dengan ukuran M, L, XL. Nah itu gimana caranya kak? Kalau yang one size kan enak, kalau banyak ukuran bagaimana ya? Pakai variasi. Kalau mas upload pakai variasi itu memang agak ribet ya. Lebih baik upload manual aja. Kalau misalkan mau variasi, upload manual aja. Setting-settingnya lumayan kalau pakai mas upload. Lanjut, bang, mas upload itu aplikasi ya? Mas upload itu pakai Excel, bukan aplikasi. Jadi dia download templatenya, terus diisi, lalu diupload ke marketplace. Lanjut, tanyakan dalam video itu tadi berarti kita transfer dulu barangnya ke BL, ke suppliernya, biar bisa diproses supplier. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau dropship antar marketplace itu pakai modal ya teman-teman, karena kan kalau misalkan ada pembeli transfer ke kita nih, itu nggak langsung dibayar ya, nggak langsung ditransfer ke kita, artinya saat barang nyampe baru kita dibayar. Nah kalau misalkan ada yang bilang dropship itu tanpa modal, ya nggak juga gitu. Dropship itu pakai modal karena kita buat belanja barang teman-teman. Nah makin banyak closing, makin banyak modal yang dikeluarin. Artinya misalkan teman-teman mau dapat closingan besar gitu ya, atau misalkan omsetnya mau besar, ya pastinya modal yang dikeluarin makin besar juga. Karena kalau nggak salah kurang lebih nih ya, kurang lebih dari dana itu, dari kita order ke supplier lalu dikirim hari itu sampai ke customer itu sekitar 2-3 hari gitu teman-teman. Nah kalau pembelinya nggak langsung konfirmasi terima barang, itu bisa ketunda 1-2 hari lagi. Jadi artinya teman-teman harus siapin dana kurang lebih selama 5 hari supaya dana itu cair gitu teman-teman. Bang, pertama mulai dropship tanpa keluar uang nggak? Pakai uang. Dropship itu pakai uang.
buat beli belanja barang ke supplier pakai modal. Gan, kalau kita udah punya hasil scrap dari supplier terus isi gambarnya kita watermark pakai aplikasi Fastone, hasilin data dari situ berfungsi nggak buat dimasukin data mas upload Tokopedia? Kalau ke Fastone itu saya belum pernah coba, tapi kalau memang ada linknya itu harusnya bisa. Harusnya kalau memang dia ada link image-nya harusnya bisa. Channel begini harus 1 juta subscriber, amin. Doain teman-teman, bantu dukung juga ya, jangan lupa di subscribe. Mas, saya mau nanya, kalau ongkir Bukalapak itu yang nanggung saya, tolong jawab karena saya bingung. Kalau ongkir enggak, ongkir pembeli. Tenang aja, pokoknya masalah ongkir itu teman-teman gak usah pusing, ongkir itu pembeli yang nanggung. Gak usah pusing sama masalah ongkir, jualan aja udah. Kak, saya ada keluhan, waktu input resi manual terjadi kesalahan terus ya, dari Shopee ke Shopee. Ya memang udah nggak bisa sekarang. Udah berapa bulan ya, udah hampir setahun ya kalau nggak salah. Cari dari supplier lain teman-teman. Misalkan ada order teman-teman di toko teman-teman di Shopee, cari suppliernya dari toko lain atau dari marketplace lain, dari Tokopedia bisa, dari Bukalapak bisa. Dan pastikan yang resinya input manual. Lanjut, JNE di Shopee masih manual apa udah otomatis ya? Masih bisa manual, bisa otomatis. Kalau yang manual yang JNE Rec, kalau yang otomatis itu yang ada JNE Rec cashless, itu resi otomatis. Jadi kalau teman-teman mau pakai resi manual yang JNE Rec, bukan yang cashless. Bagaimana kalau di Shopee mas, yang pakai JNT resi otomatis? Saya pernah tanya kurir JNT, bisa nggak logo Shopee-nya dihilangkan aja di paket? Kata si kurir nggak bisa karena tercetak langsung, nggak bisa diedit. Kalau saya pernah tapi nggak masalah teman-teman ya. Saya kurang tahu deh kalau misalkan ini. Kalau saran saya ini kalau teman-teman jualan dropship itu teman-teman jangan, misalkan nih jualan di Shopee, tapi jangan kirim jangan order ke Shopee juga ke supplier juga, tapi order di luar. Kalau setahu saya pernah coba dan gak ada masalah sih. Harusnya sih nggak ada masalah. Kerja sama supplier dan bilang nggak usah tempelin paket, atau kalau perlu misalkan teman-teman jualannya di Tokopedia, minta tolong aja sama suppliernya, Min tolong tempelin cetakannya Tokopedia misalkan, ntar kasih uang tambahan berapa gitu buat nyetak, gitu juga bisa. Harusnya setahu saya nggak ada masalah ya. Saya belum pernah coba, belum pernah nanya langsung. Mungkin teman-teman boleh komen di bawah kalau udah ada yang pernah coba nanya. Mau nanya bang, maksudnya gimana ya? Apa nih? Kan pembeli yang beli di tokonya cuma bayar 7.000, sedangkan kita stok barang di supplier ongkirnya 37.000, berarti otomatis kita nambah 30.000 dong. Oh enggak. Dulu waktu pas saya bikin video itu potongan subsidi dari Shopee 30.000 memang. Jadi pembeli kan bayar 7.000 nih. Tadi yang saya jelasin di awal. Pembeli bayar 7.000. Terus 30.000 dari mana? Shopee yang ganti. Jadi itu Shopee yang nanggung ongkirnya 30.000. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau main dropship, jualan aja udah, nggak usah pikirin ongkirnya. Ongkir itu pembeli yang bayar teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Iya, dilihat lagi tuh dapat subsidi dari Shopee, nanti uang juga balik lagi. Iya betul, nanti uangnya cair lagi ke kita. Kak, kalau beda kota bisa nggak? Jangan beda kota, tadi udah saya jawab ya. Saya dropship Tokopedia, reseller dari Tokopedia juga. Nggak bisa teman-teman. Tokopedia ke Tokopedia nggak bisa. Bang Andra mohon info kalau saya mau rekam video seperti ini di laptop, bagusnya pakai aplikasi apa? Bisa pakai Filmora, bisa pakai Active Presenter. Bagaimana cara menambahkan harga grosiran? Bisa teman-teman, tinggal ini aja di setting manual di daftar produk kalau Tokopedia. Bang, saya upload barang kok ke pending ya? Pendingnya gimana nih teman-teman? Nggak masalah sih, harusnya lancar-lancar aja kok. Untuk mas upload lama dari Android ada nggak? Sekarang udah nggak bisa kalau setahu saya. Setahu saya sekarang semua yang mas upload lama tuh sebentar lagi mau dimatiin sama Shopee. Jadi semua pakai versi baru mas uploadnya. Nanti mungkin saya akan bikin video terbarunya buat mas upload yang terbaru.
Shopee ke Shopee aman nggak bisa. Kalau dropship dari Shopee ke Bukalapak misalnya kan ada packagingnya tuh otomatis ada logo Shopee. Nah ini udah pembahasannya tadi ya. Nggak usah teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dropship pastikan kerjasama dengan suppliernya dan bilang jangan tempelin paketnya. Jadi di paketnya itu jangan sampai ada logo marketplace-nya teman-teman. Bilang ke suppliernya. Kalau udah kerjasama harusnya lancar-lancar aja teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kerjasama dulu sama supplier. Kalau resnya otomatis gimana bang? Tadi ya udah saya jawab ya. Jangan order di marketplace, ordernya di WA langsung ke suppliernya, transfer langsung. Bang, itu barangnya sampai ke pembeli itu dari Shopee atau Bukalapak ya? Nggak ada logonya. Saya kan udah bilang ke suppliernya dropship. Supplier juga udah ngerti kok. Jadi rata-rata supplier itu udah pada paham, nggak usah khawatir. Kalau dropship itu ya berarti nggak pakai logo marketplace atau nama pengirimnya nama toko kita. Kalau saya ambil produknya dari mall Tokped gimana? Bisa jualnya ke marketplace lain, ke Shopee misalnya itu bisa. Udah berapa menit nih? 21 menit. Oke gitu teman-teman ya. Rata-rata pertanyaannya itu aja nih berulang-ulang. Ada grup nggak bang? Ada, cek deskripsi, ntar saya taruh link grupnya. Tanya nih om, kalau supplier yang menyediakan banyak kurir, kenapa kok dropship nggak bisa ngikut pakai kurir yang lain? Ya, jadi memang nggak bisa karena apa? Karena sistemnya pick up, misal kayak GoSend atau Grab atau JNT itu resi otomatis, atau si cepat juga resi otomatis, itu nggak bisa teman-teman. Jadi cuma bisa pakai JNE gitu ya teman-teman ya. Jadi pahami dulu. Atau kalau saran saya ini teman-teman coba aja apa. Jadi kalau cara memahami tentang dropship ini paling mudah itu praktek langsung gitu. Kalau teman-teman udah praktek itu sebetulnya kejawab semua pertanyaannya. Anggap aja kalau rugi-rugi dikit ya ongkos belajar lah, nggak usah khawatir. Rugi berapa puluh ribu, ratusan ribu, nggak apa-apa. Anggap aja ongkos belajar. Bang, apa nih? Mas, mana kok sudah di Mas upload nggak bisa diupload keterangan format tidak bisa. Wah, ini harus pakai tutorial teman-teman, nggak bisa langsung dijawab. Mantap penjelasannya, terima kasih, semoga Anda makin sukses, amin. Bang, kalau resi otomatis kasih pajentik gimana tuh? Ya, nggak bisa, tadi saya jawab, rata-rata pertanyaan itu aja ya. Mau masuk grup WA-nya, bisa nggak? Bisa, teman-teman cek di deskripsi ya. Cek di deskripsi ada saya taruh link grup WA-nya. Saya ada pesanan di Tokopedia, tapi saya nggak ada barang, terus saya mau ambil barang di Shopee, apa sama juga kayak itu mas? Iya sama aja, sama kalau misalkan teman-teman jualan di Tokopedia, terus nggak punya barang, akhirnya kan teman-teman harus dropship, teman-teman bisa order ke Shopee, dan pastikan kirimnya pakai JNE reguler, supaya bisa resnya diinput di Tokopedia, gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman bertanya, teman-teman boleh komen juga di bawah di video ini. Silakan teman-teman tanya apapun. Semoga nanti suatu saat nanti saya bikin video seperti ini lagi bisa kejawab. Gitu teman-teman, rata-rata sebetulnya pertanyaan itu aja ya. Jadi permasalahan dropship itu sebetulnya nggak jauh beda sih. Setiap orang yang satu dengan yang lain ya rata-rata itu aja permasalahannya. Tuh kan kayak gini nih. Bisa nggak sih aku jualan di Shopee terus ambil produk dari supplier Shopee? Nggak bisa ya. Gimana perhitungan harga jual? Ini mah nggak usah pusing-pusing teman-teman. Saran saya teman-teman ambil untung secukupnya aja. Kalau mau banyak juga boleh, terserah. Tapi kalau mau cepat laku ya mungkin sekitar 30%, 20%, sampai 50% itu masih bisa laku. Kalau mau 2 kali lipat juga bisa, asal produknya produk yang memang sudah teman-teman riset dan terbukti laris itu bisa.
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, teman-teman komen aja di bawah. Udah 25 menit. Teman-teman boleh komen di bawah, nanti saya jawab semampu saya, atau kalau mau gabung di grup juga boleh. Cek di deskripsi ada link grupnya. Nanti teman-teman bisa tanya jawab di situ. Tapi mohon maaf kalau misalkan saya jarang aktif karena memang nggak kepegang teman-teman. Saking banyaknya jadi nggak kepegang. Pertanyaannya terlalu banyak, member terlalu banyak, jadi saya nggak bisa handle satu persatu. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan kalau mau gabung bisa klik di deskripsi link grupnya, atau kalau mau tanya-tanya langsung juga boleh komen di video ini gitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.